Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI Yogyakarta yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, hidayah, segala sesuatu kita bisa merasakan hidup dengan bernafas dengan lega, sementara ada saudara kita yang di rumah sakit, yang lain ada yang terkena COVID. Patut kita syukuri dengan baik dan benar. Mari kita bersama-sama bertahmid membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat salam marilah tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua minaz zulumati ilan nur, dari pertama belum tahu apa-apa sehingga sekarang kita bisa membedakan bainal haq wal batil. Yang ketiga kalinya terima kasih atas partisipasi aktif pada pendengar RRI Yogyakarta rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini sambil minum kopi hangat boleh, teh hangat boleh bersama keluarga. Mari kita belajar bersama tentang esensi peringatan Hari Pahlawan Perspektif Pendidikan Islam. Pendengar RRI Yogyakarta rahimakumullah, bahwa pada kesempatan sebentar lagi, tepatnya di hari Rabu tanggal 10 November, hampir semua warga, semua rakyat, kita semua memperingati Hari Pahlawan. Namun sebagai overview, sebagai pengantar, sebagai prolog itu, mengapa sih tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan, begitu kira-kira. Pendengar RRI rahimakumullah, kita ingat kilas balik dulu sejarah bahwa pada tanggal 10 November tahun 1945, meskipun kita belum lahir, namun kita patut belajar sejarah supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak pahlawan, bagaimana kita bisa hidup di negara yang tercinta ini dengan aman, nyaman. Jadi tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar, bahkan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, hal ini patut kita cermati ulang, mengapa seperti itu, bahkan sampai ada ultimatum dan perang besar-besaran yang terjadi di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945 itu, yang mengakibatkan banyaknya pejuang-pejuang Indonesia yang berguguran waktu itu. Bahkan rakyat yang tidak sedikit menjadi korban peperangan tersebut. Berdasarkan itulah, maka tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan, itu sebagai pemantik ada, bahkan sebagai bentuk apresiasi, maksud saya, terhadap jasa para pahlawan kemerdekaan yang telah mendahului kita, sehingga disebut Hari Pahlawan. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, mengapa dilakukan dengan macam-macam gitu ya. Ada yang upacara pengibaran bendera, ada yang mengunjungi taman makam pahlawan, ada yang orasi-orasi kepahlawanan. Pendengar RRI rahimakumullah, nah, cara untuk memperingati Hari Pahlawan seperti kegiatan tersebut itu perlu dikembangkan agar generasi bangsa Indonesia, putra-putri kita, anak didik kita, mahasiswa, pelajar semuanya itu menghargai jasa-jasa pahlawan. Bagaimana bentuk menghargainya dalam kesempatan pagi hari ini, Ahad 7 November, saya mencoba mengemas dengan topik esensinya yang penting di mana letaknya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mohon izin memperkenalkan diri, dari Fakultas Ilmu Agama Islam, dari jurusan studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada generasi muda, generasi penerus, supaya lebih maju menebarkan manfaat. Pertanyaan selanjutnya, pendengar RRI rahimakumullah, bagaimanakah membangunkan generasi muda, generasi milenial untuk selalu ingat
dan terinspirasi dengan perjuangan para pahlawan Indonesia. Pendengar RRI Yogyakarta yang dimuliakan Allah, generasi milenial kita, ya putra-putri kita, adik kita, mungkin tanda kutip menurut sependek yang saya tahu cenderung egois maksud saya. Egoisnya tidak negatif, tapi cenderung fokus kepada gadgetnya, pada HP-nya. Kalau sudah berteman dengan HP itu kadang-kadang dipanggil ibunya, apa itu ya. Apalagi kalau maaf telinganya dikasih apa tuh headset itu malah nggak mendengar. Nah yang seperti ini kita bisa masuk melalui jendela yang lain. Jendela potensi, maksud saya bukan jendela rumah ya. Jendela potensi anak-anak muda diisi. Mungkin dia menganggap sudah keren dalam menghormati para pahlawan, namun bagaimanapun harus diwujudkan dengan hal-hal yang nyata. Nah, hal-hal yang nyata apa? Mari kita mencoba ya. Yang pertama mohon izin menyampaikan, kita kenalkan dulu ya pada siapapun, mengingatkan diri saya sendiri, sesungguhnya pahlawan itu siapa sih? Kita termasuk pahlawan nggak? Nah, menurut yang saya tahu ini pahlawan bisa disebutkan dengan seseorang yang berani membela kebenaran dengan semangat perjuangan yang tinggi. Kata kuncinya di sini adalah berani gitu. Berjuta-juta orang yang sukses bukan karena kepandaian, namun karena keberanian. Nah, pahlawan kita tuh berani sampai bagaimana untuk kemaslahatan banyak orang. Kemaslahatan itu kebaikan. Bahkan rela mengorbankan nyawa dalam perjuangan yang tidak semua orang dapat melakukannya. Saya sendiri takut ada binang dor ya lari gitu kan. Nah, baik, itu pahlawan. Kemudian masuk kepada subtopik. Esensi kepahlawanannya itu apa? Saya browsing di Google gitu ya. Saya melihat Menteri Sosial itu ada peraturannya juga, ada panduannya. Tema memperingati Hari Pahlawan disebut dengan pahlawanku, inspirasiku begitu. Nah, ini bisa kita sampaikan, kita bisa istilah sederhanakan, pahlawanku inspirasiku. Nah, siapa pahlawan kita yang menjadi inspirasi kita? Nah, kalau boleh sih bagaimana pahlawan itu bukan yang membawa bedil, yang membawa senapan, yang membawa senjata lah. Saya senjatanya paling banter ya pisau dapur untuk motong tempe. Tetapi boleh saya sederhanakan, pahlawanku, inspirasiku adalah bagaimana masing-masing warga negara semangat berupaya mencoba menerapkan potensi yang dimilikinya dengan menebarkan manfaat. Misalnya Mbak Dina lupa lagi saya. Nggih. Mesti masing-masing orang punya potensi nih Mbak nggih. Nah, dalam berbagai bidang, misalnya saya bidang pendidikan ya, yang saya bisa apa sih? Kalau jangan belok kiri ya, lurus sedikit gini. Nah, seperti itu, kita jangan diem saja merasa nyaman dan aman di diri sendiri. Nah, itu sudah masuk bagaimana esensi kepahlawanan. Yang punya keahlian di bidang agama, monggo, ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan mungkin politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendengar RRI rahimakumullah, esensi kepahlawanan pada saat ini adalah kita jangan sampai melupakan jasa-jasa para pendahulu kita. Ya, bagaimana Bu bisa ngerti? Banyak hal lah ya, maka kita partisipasi aktif. Sekarang sudah luar biasa ya, melalui media sosial. Yang benar tentunya jangan yang hoax-hoax kayak gitu. Kemudian dari TV, dari mana-mana. Sehingga dengan tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu kita tersebut, kita dapat menjaga semangat juang dalam rangka kesatuan bangsa. Pendengar RRI rahimakumullah, masih di esensi kepahlawanan. Bagaimana kalau pahlawan kita masuk kepada sedikit nyenggol-nyenggol di masih pandemi ini Mbak ya. Nah ya, kita adalah ya semangat kebersamaan, jangan sendiri. Pokoknya keluargaku aman sehat ya udah. Nah, insya Allah tidak seperti itu ya. Jadi kalau esensi kepahlawanan kita tarik benang merahnya di Rawan ini ya, kita semangat kebersamaan dan nasionalisme. Pemerintah itu kok warning luar biasa sedemikian rupa, prokes sampai berlapis bersenjang. Lah kok kita semaunya sendiri? Itu berarti ya nggak bagus. Apalagi kalau ya siapapun kita sebagai warga negara ya, mohon izin menyampaikan, ada Quran surat Al-Imran itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya kalau sudah ulil amri itu maksudnya pemerintah sudah mengajak sedemikian rupa, dijaga bagaimana masker, jangan ini sudah level berapa itu ya,
ada variatif ya, ada yang level 1, level 2 sudah bebas berkurma. Ya berarti belum masuk bagaimana esensi kepahlawanan di sini kayak gitu. Oh ada yang itu nggak kuat makan sampai seminggu, kita berbagi sama-sama. Kalau misalnya kita nggak kuat 1 kilo beras, setengah kilo, tentunya dengan ikhlas. Oh ada yang tidak ngerti itu, bingung dengan macam ini, kebodohan misalnya, ya dikasih tahu, kita berbagi kepada tetangga minimal gitu ya, supaya mencerahkan, supaya tidak terbelakang dalam berbagai permasalahan sosial dan lainnya. Kalau diidentifikasi ketemu banyak, oh saya sendiri begini, masa sih ngasih tahu orang lain. Iya, sejauh yang kita mampu apa. Sedikit lagi ya, misalnya mahasiswa, adik-adik mahasiswa pelajar, jangan hanya menjadi mahasiswa yang pergi kuliah dan pulang ke rumah masuk ke kos-kosan, ya enggak lah ya. Dalam kaitannya dengan memperingati Hari Pahlawan, yuk kita menjadi pahlawan juga, wahai mahasiswa, pelajar semuanya. Mari kita berpartisipasi aktif, carilah kegiatan yang positif, yang menyenangkan kalian tentunya. Bergabunglah dengan organisasi yang sesuai, jangan yang macam-macam. Ya, dengan minat maupun kemampuan. Update terus info-info yang penting, baik itu info beasiswa kuliah, di luar negeri misalnya, berita kriminalitas. Oh ada begini, apa yang kita sumbang? Kalau tidak mampu minimal didoakan, kayak gitu. Tentang ilmu-ilmu apa saja. Dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang seharusnya dilakukan anak-anak muda dalam mengisi kemerdekaan, terutama kaitannya dengan memperingati Hari Pahlawan. Jangan cuma heroik saja. Pendengar RRI Yogyakarta Rahimakumullah, pahlawan dalam konteks kekinian adalah bagaimana kita mampu menebarkan kemaslahatan. UII mohon izin menyampaikan ya, dengan transferannya itu semua dosen, semua karyawan, semua SDM yang ada itu bagaimana walaupun minimal, seminimal apapun diupayakan, berikhtiar, menebarkan kemaslahatan. Saya Sri Haningsih dari PAI ya, jurusan studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, itu ya termasuk silaturahmi di RRI ini sedikit persen itu ya. Bagaimana siapa tahu di antara sekian pendengar ada yang nyenggol kemudian mau mengamalkan apa yang saya sampaikan. Menyitir dari salah satu hadis sahih Mbak, itu ada mengatakan begini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu matanya hadis seperti itu. Jadi siapapun seseorang dalla yang menunjukkan ala khairin pada kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Ya banyak hal, kita identifikasi sendiri. Falahu, maka kembali kepada man yang mau menunjukkan kebaikan, mislu ajri fa'ilihi, mendapat pahala sepadan dengan orang yang mengamalkannya. Luar biasa. Maka mari pada peringatan Hari Pahlawan ini kita patut mensyukuri, karena hidup itu hakikatnya ada dua, yaitu bersyukur dan bersabar. Bangsa Indonesia, kita dari Sleman, dari Yogyakarta ya, dengan Jogja istimewa. Yuk, istimewanya apa? Bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu, guru kita, orang tua, ulama dan tokoh bangsa. Ya, begitu kita para pendahulu telah kita menanamkan nilai luhur yang luar biasa, masa kita sia-siakan begitu. Begitu kira-kira refleksi semangat nilai kepahlawanan ulama, santri dan pesantren. Ya, kita di era disrupsi, kita sudah mau masuk kepada era 5.0, ikhtiar mensejahterakan umat semampunya. Dengan momentum Hari Santri kemarin 22 Oktober ya, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari revolusi jihad yang kemudian berujung pada 10 November 2021, yaitu dengan saya akhiri. Mari kita back to Al-Quran ya, yang Muslim ya. Tentunya Quran Surat At-Tahrim ayat 6 itu ada yang mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, sapaannya kepada orang yang sudah spesifik beriman, jagalah, maksudnya itu tidak menjaga diri sendiri saja, tapi mulailah dengan apa yang kita punya dari diri sendiri. Biasa senyum ketemu orang, tidak manyun, misalnya begitu. Apa saja yang baik, wa ahlikum, dan anggota keluarga dari hal-hal yang negatif.